Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jas merah. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni di mata pelajaran sejarah peminatan, khususnya kelas 11 IPS. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang Renaissance dan juga merkantilisme. Nah, kita sudah membahas tentang latar belakang sosial, politik, dan juga ekonomi abad pertengahan yang mempengaruhi lahirnya Renaissance. Renaissance juga secara tidak langsung melahirkan aliran dan praktik merkantilisme dalam ekonomi. Renaissance serta perubahan-perubahan yang dihasilkannya mengubah sikap taraf hidup terhadap tujuan dan peran manusia di dunia. Nah, dengan rasio yang dianugerahkan Tuhan, manusia bertanggung jawab menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia. Nah, selanjutnya muncullah kesadaran untuk menguatkan sebuah institusi bernama negara yang dianggap menjawab harapan tersebut. Nah, dengan penguatan negara, perlahan-lahan taraf hidup orang Eropa menjadi lebih baik. Dan selain itu, orang-orang mulai menggugat sikap serta peran gereja yang terlalu mendominasi kehidupan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan reformasi gereja. Nah, reformasi adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan, sedangkan reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh otokrasi pada ajaran yang menyimpang. Yang pertama ada di ambang reformasi. Oke, di ambang reformasi ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah Bonifacius VIII versus Philip IV, di mana Raja Philip IV yang berkuasa pada tahun 1268 hingga 1314 berniat memusatkan seluruh kekuasaan ke tangannya sendiri. Nah, di bawah pemerintahannya. Nah, untuk pertama kalinya juga rasa ingin mewajibkan bangsa klerus membayar pajak. Nah, hal ini bertentangan dengan Bonifacius VIII, yang dimana Bonifacius VIII ini menerapkan bula atau surat keputusan yang bernama Clericis Laicos. Isinya melarang semua raja memungut pajak kepada kaum klerus tanpa persetujuan paus. Nah, tapi Philip IV membalas dengan melarang gereja dan negara mengirim derma apapun ke Roma. Roma ini pusat kekuasaan paus ya. Nah, sehingga terancam krisis keuangan. Bonifacius VIII mengucilkan Philip IV dan ia mengatakan Tuhan telah menetapkan paus sebagai pemimpin raja-raja dan bangsa-bangsa. Nah, membalas hal tersebut, Philip IV lebih keras dengan melarang mengirimkan emas, perak, batu berharga, dan makanan ke Roma. Ia juga mengusir rohaniwan yang ditugaskan secara khusus oleh Bonifacius VIII untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai perang salib. Seperti itu. Nah, saat terjadi krisis keuangan, Paus Bonifacius VIII mengumumkan tahun 1300 sebagai tahun jubiler, di mana tahun khusus untuk pengampunan dan penghapusan dosa. Nah, ribuan umat Katolik yang berharap sanak saudaranya yang telah meninggal diperkenankan masuk ke surga dengan membeli surat indulgensi dari paus. Nah, surat tersebut dapat mereka peroleh dari para utusan khusus paus. Nah, surat indulgensi ini bisa dilihat di lukisan ini. Ya, lukisan jual beli surat pengakuan dosa atau indulgensi. Nah, ada yang tahu indulgensi ini apa? Ya, indulgensi adalah pengurangan hukuman jiwa-jiwa atau yang diakibatkan oleh dosa di api penyucian atau purgatori untuk dosa yang sudah diampuni. Nah, contoh suratnya ada di sebelah samping kanannya. Ini dia
contoh surat dari indulgensi yang diterbitkan oleh Bonifacius 8. Nah, selanjutnya perjalanan sejarah gereja semakin memperlihatkan bahwa serangan gereja tidak saja karena menguatnya peran negara sebagai sebuah nation atau bangsa, tetapi lebih mendasar dari itu. Muncul kesadaran akan pentingnya kebahagiaan di dunia secara tidak langsung menggugat kredibilitas atau ajaran gereja. Akan tetapi, alih-alih memperbarui diri, gereja malah lebih sibuk menumpuk kekayaan duniawi. Paus-paus pada masa Renaissance dianggap lebih sibuk mengurus dan mengoleksi barang-barang dan karya-karya seni daripada memperbarui gereja. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang yang kedua, yaitu John Wycliffe dan Heinsius. Nah, antara pertengahan abad ke-14 dan menjelang abad ke-15 muncul dua teolog terkemuka di Eropa yang melakukan kritik dan kecaman terbuka terhadap gereja, yaitu John Wycliffe pada tahun 1324 hingga 1384. Ia berasal dari Inggris ya, dan juga teolog dari Bohemia, yaitu Jan Hus. Bohemia itu sekarang Republik Ceko ya, atau Republik Ceko. Nah, Wycliffe mempertanyakan hak gereja atas kekuasaan duniawi dan kekayaan gereja. Menurut Wycliffe, harta milik gereja adalah milik negara. Gereja seharusnya tidak memiliki harta duniawi. Gereja harus menjadi miskin dan sederhana seperti gereja di awal-awal kekristenan. Nah, pada waktu itu gereja di Inggris sangat kaya dan memiliki kurang lebih sepertiga dari seluruh tanah di Inggris. Wow, luas ya. Tetapi masih menuntut kebebasan pajak dari pemerintah. Nah, tentang kekuasaan Paus, ia mengatakan Yesus Kristus tidak pernah mentasbihkan Paus. Oleh karena itu, Paus tidak mempunyai kekuasaan sebagai wakil Kristus. Hanya Kristuslah kepada gereja, bukan Paus. Bahkan Wycliffe menyebut Paus sebagai si antikristus. Wycliffe juga mempertanyakan penjualan surat-surat pengampunan dosa dan jabatan-jabatan di gereja serta penyembahan kepada relikui yang dianggapnya sebagai bentuk tahayul. Meskipun demikian, gerakan-gerakan tersebut belum berhasil membawa guncangan yang besar dalam gereja. Baru pada tahun 1517 ketika teolog Jerman Martin Luther, gereja mengalami guncangan yang besar. Nah, seperti itu. Gerakan Martin Luther ini disebut reformasi yang menghasilkan perpecahan baru dalam tubuh gereja. Setelah perpecahan dengan gereja timur pada abad ke-11. Nah, perpecahan tersebut melahirkan Protestanisme yang berikut terjadi di Inggris dalam bentuk lahirnya gereja Anglikan pada sekitar abad ke-16 dan pemimpinnya adalah Henry VIII. Sejak saat itu gereja Inggris memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Nah, seperti itu. Dan sekarang lahirnya Protestanisme, di mana reformasi gereja Protestan adalah gerakan besar di Eropa Barat pada abad ke-16, yaitu sekitar pada tahun 1517-an ya. Nah, reformasi ini dipelopori oleh biarawan dari Ordo Agustinian, yaitu Martin Luther, dan tujuannya adalah mereformasi kepercayaan, doktrin, dan praktik-praktik dalam gereja Katolik Roma. Nah, ini dia Martin Luther. Nah, gerakan itu ditandai dengan peristiwa
pemakuan atau penempelan 95 dalil Martin Luther di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Nah, dalil itu berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik Roma yang menurut Martin Luther harus segera direformasi. Nah, di dalam ke-95 dalil itu terdapat daftar kebobrokan dan dekadensi moral pejabat-pejabat gereja dari imam, uskup, kardinal, sampai paus. Nah, seperti itu. Kemudian gagasan-gagasan Martin Luther dalam waktu singkat menyebar dan diterima di banyak wilayah Jerman hingga keluar perbatasannya, diantaranya Denmark, negara-negara Skandinavia, dan wilayah semenanjung Baltik. Yang kemudian hari reformasi juga merambat ke wilayah Swiss dan Prancis, yaitu Zurich dan Jenewa. Di dua kota terakhir ini, reformasi diprakarsai oleh Ulrich Zwingli pada tahun 1484 hingga 1531 dan John Calvin pada 1509 hingga 1564. Selain negara-negara tersebut, Prancis, Inggris, Skotlandia, Swedia, Belanda, Polandia, Hungaria, dan Rumania pun kemudian ikut menyambut gagasan para reformator. Nah, berkembang ya. Selanjutnya dampak langsung reformasi gereja. Yang pertama, lahirnya Protestanisme, di mana reformasi yang dimulai di Jerman mengakibatkan terjadinya perpecahan atau skisma baru dalam gereja setelah perpecahan antara gereja timur dan barat pada tahun 1054. Nah, resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri, terlepas dari gereja Katolik Roma. Nah, itulah Protestanisme. Selanjutnya, menguatnya negara dan pemerintahan sekuler. Salah satu gagasan pokok reformasi Martin Luther adalah menggugat kedudukan paus sebagai penguasa sekuler. Nah, melalui kekaisaran Romawi Suci, paus membawakan kaisar dan raja-raja pasalnya di Eropa. Menurut Luther, paus harus mengakui kekuasaan para pangeran atau penguasa sekuler menurut prinsip-prinsip kenegaraan yang berdasarkan nasionalisme. Nah, oleh karena itu, Luther memperoleh dukungan luas dari para penguasa lokal dan bangsawan. Selanjutnya lahirnya gereja Anglikan atau Anglikanisme, di mana reformasi Inggris adalah serangkaian peristiwa di Inggris pada abad ke-16 ketika gereja Inggris memisahkan diri dari pemerintahan paus dan gereja Katolik Roma. Nah, reformasi di Inggris ini pada awalnya lebih berupa masalah politik ketimbang teologi, yang diawali oleh kekesalan terhadap gereja Katolik Roma karena tidak bersedia membatalkan pernikahannya. Henry VIII kemudian memutuskan hubungan dengan Roma dan mendirikan gereja sendiri, yaitu gereja Anglikan dengan dirinya sendiri sebagai kepalanya. Meskipun demikian, reformasi di Inggris tidak terlepas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Keberhasilan reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian melawan otoritas kepausan serta terciptanya negara sekuler yang lepas dari intervensi kepausan. Nah, hal ini ikut mempengaruhi Inggris ya. Selanjutnya, reformasi dan demokrasi. Nah, gagasan ini intinya lain dari reformasi Protestan adalah kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Luther atas otoritas paus, termasuk atas kekuasaan sekuler. Nah, perjuangan untuk kesetaraan tampak jelas dari kritik tajam Luther terhadap hierarki gereja.
ia mengatakan setiap orang Kristen adalah manusia yang bebas sejak dilahirkan. Nah, kebebasan individu itu dipraktikkan oleh penafsiran terhadap kitab suci. Nah, menurut Luther, setiap individu memiliki hak untuk membaca dan menafsirkan kitab suci, dan pada abad pertengahan, kekuasaan untuk membaca dan menafsirkan kitab suci ada di tangan para klerus atau bangsa klerus ya. Selanjutnya, reformasi perang 30 tahun di mana kebebasan beragama. Nah, reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan. Kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain dalam apa yang disebut dengan Perang 30 tahun, yaitu sekitar tahun 1618 hingga 1648. Nah, perang tersebut terutama terjadi di Jerman dan di Inggris. Meskipun demikian, perang ini terjadi tidak hanya karena masalah keagamaan ya, tetapi juga karena persaingan antara dinasti Habsburg dan dinasti Valois di Prancis, yang mengakibatkan terjadinya perang Habsburg-Valois. Nah, hal ini dapat terlihat dari fakta kaum Katolik Prancis yang mendukung pihak Protestan di Jerman. Nah, perang 30 tahun ini mengakibatkan musibah kelaparan dan wabah penyakit yang sangat mengerikan. Nah, kemudian perang ini diakhiri oleh perjanjian perdamaian Westphalia, itu pada tahun 1648. Nah, ini gambar setelah perjanjian Westphalia ya. Nah, di mana isi perjanjian tersebut ada 3. Yang pertama, adanya pengakuan atas kedaulatan tiap-tiap negara atau kekuasaan nasional. Yang kedua, ada pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Dan yang ketiga, ada pengakuan atas prinsip quis regio atau quis regio. Ex religio, yang berarti tiap negara yang berdaulat itu memutuskan sendiri agama resmi mereka. Pilihannya adalah Katolisisme, Luteranisme, dan Calvinisme. Orang yang menganut keyakinan di luar ketiga tersebut itu juga diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinannya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah etika Protestan, di mana etika Protestan ini adalah daya penggerak dari belakang layar yang mendorong perkembangan kapitalisme. Nah, hubungan antara Protestantisme dan kapitalisme sendiri bersifat secara tidak langsung, seperti itu. Selanjutnya, reformasi Gereja Katolik adalah upaya-upaya yang dilakukan Gereja Katolik untuk abad ke-16 dan awal abad ke-17 untuk mewujudkan pembaruan internal gereja dan untuk melawan gereja Protestantisme, seperti itu. Nah, reformasi Katolik ini lebih dimaknai sebagai suatu tindakan sadar dari Gereja Katolik, bukan sebagai reaksi atas gerakan Protestantisme ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di ujung pembahasan tentang pembahasan reformasi gereja. Selanjutnya kita bertemu lagi di pekan depan. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.